Gary dan William pun kembali terlibat percakapan agar Dika tak merasa curiga dengan apa yang mereka rencanakan. Sedangkan Dika masih fokus berbalas pesan dengan rekan kerjanya tanpa merasa curiga dengan gerak-gerik kedua sahabatnya. Setelah cukup berbalas pesan dengan rekan kerjanya, Dika pun masuk ke dalam percakapan Gary dan William. 1 jam pun berlalu, Dika nampak mulai menguap sambil mengusap-usap kedua matanya. Gary dan William saling pandang. Seringaian tipis nampak tercetak di sebelah sudut bibir mereka. "Dika, apa kau sudah mengantuk?" tanya William menampilkan ekspresi santainya. Dika kembali menguap. "Mataku ngantuk sekali," balas Dika. "Kau ini sungguh cemen sekali. Baru jam segini dan kau sudah mengantuk?" cibir Gary. Dika tak memperdulikan ucapan Gary karena kini matanya semakin berat. "Di mana kunci kamar hotelku?" tanya Dika sambil mengulurkan tangannya pada Gary. "Kau belum mengambil kunci kamarmu?" tanya Gary. Dika menggeleng sebagai jawabannya. Pandangannya mulai buram akibat rasa kantuk yang semakin menyerang. "Tunggu dulu," balas Gary lalu bangkit. Gary pun memanggil salah satu panitia dan meminta tolong mengambilkan kunci kamar hotel untuk Dika. Tak lama menunggu, panitia pun memberikan kunci kamar hotel Dika pada Gary. "Apa kau ingin langsung ke kamarmu?" tanya Gary sambil menyerahkan kunci pada Dika. Dika mengangguk. "Ya, mataku sudah sangat berat," balasnya. Gary mengangguk paham. "Pergilah, aku dan William masih ingin berada di sini," balas Gary. Dika mengangguk lalu bangkit dari duduknya. Dengan menahan rasa kantuknya, Dika berjalan sempoyongan menuju lift. "Apa yang akan kita lakukan setelah ini?" tanya William sambil menatap Dika dengan tersenyum miring. "Kita tinggal menunggu panggilan untuk menyusulnya," balas Gary yang turut tersenyum miring. William mengangguk paham. Mereka pun kembali menikmati hidangan yang belum habis di atas meja sambil menunggu panggilan dari seseorang di seberang sana. 5 menit menunggu, ponsel Gary pun berdering. "Sudah saatnya," ucap Gary lalu bangkit. William turut bangkit. Kedua sahabat itu pun berjalan dengan langkah lebar menuju pintu lift. "Apa ini tidak keterlaluan?" tanya Rania menatap Dika yang kini tengah dirangkul oleh Gary dan William. "Tentu saja tidak, sayang. Kau ingin sahabatmu cepat menemui jodohnya bukan?" tanya William yang diangguki oleh Rania. "Jika tidak dengan cara ini, mereka berdua akan lama untuk bersama. Dan mungkin saja mereka akan melajang hingga tua," timpal Gary. Tapi Rania nampak ragu dengan rencana mereka. "Sudahlah, sayang. Kau percayakan saja pada kami," ucap William meyakinkan wanita berperut buncit yang berstatus sebagai istrinya itu. Baiklah," balas Rania. "Apa kau sudah memastikan obat yang diminum Hana sudah berfungsi dengan baik?" tanya Gary. "Ya. Aku sudah memastikan Hana kini tengah tertidur pulas setelah meminum minuman yang aku berikan," balas Rania. "Bagus. Kalau begitu ayo kita jalankan aksi kita," ucap Gary tak ingin membuang waktu lama. William dan Rania mengangguk. Rania berjalan lebih dulu menuju kamar Hana yang berada di pojok ruangan. Dengan menggunakan kunci cadangan, Rania pun membuka pintu kamar Hana. "Kau pastikan lebih dulu jika Hana tidur dengan benar," ucap Gary sebelum melangkah masuk ke dalam kamar. Rania mengangguk lalu masuk ke dalam kamar untuk mengecek kondisi tidur Hana saat ini. "Hana, maafkan aku. Tapi aku benar-benar ingin kau menikah dengan Dika secepatnya sebelum bayiku lahir ke dunia," gumam Rania menatap Hana yang kini tengah tertidur pulas. "Bagaimana?" tanya Gary saat Rania sudah kembali dari ranjang melihat keadaan Hana. "Aman. Sekarang ayo bawa Dika masuk," ucap Rania. William dan Gary mengangguk lalu membopong Dika ke arah ranjang. Dengan hati-hati mereka menidurkan Dika tepat di samping Hana. "Sekarang kau buka kancing bajunya," titah Gary pada William. "Kenapa tidak kau saja?" protes William. "Kau kan lebih dekat dengan Dika," balas Gary. "Alasan saja," rutuk William lalu segera menanggalkan beberapa kancing baju Dika. "Ayo keluar sebelum mereka bangun,"
Tita Rania memasang wajah cemasnya. Tidak perlu cemas begitu sayang. Mereka akan tertidur pulas sampai besok pagi dan tidak akan terbangun dengan kondisi apapun. Balas William. Apa itu benar? Rania masih cemas. Tentu saja benar. Balas William meyakinkan. Sudahlah. Ayo keluar. Biarkan mereka melakukan testimoni tidur di ranjang yang sama sebelum halal beberapa hari lagi. Ajak Gary. William dan Rania mengangguk menyetujui. Sebelum benar-benar keluar dari kamar Hana, Rania kembali memastikan Hana tidur dengan nyaman di posisinya. Semoga saja ide gila mereka berjalan dengan lancar. Ucap Rania dalam hati lalu dengan pelan menutup pintu kamar Hana. Dika, apa-apaan ini? Suara Mama Puspa yang terdengar cukup nyaring hingga memekakkan telinga membuat Dika dan Hana yang masih tertidur pulas dalam posisi berpelukan terjaga. Dika. Hana dibuat terkejut saat membuka matanya melihat wajah Dika yang kini tepat berada di depan dadanya. Dika pun tak kalah terkejut. Ia pun sontak menjauhkan tubuhnya dari tubuh Hana. Dika. Apa-apaan ini? Seru Mama Puspa dengan suara yang lebih keras hingga kini perhatian Dika dan Hana teralihkan pada Mama Puspa yang kini menatap berang ke arah mereka. Mama. Dika dibuat begitu terkejut melihat sosok mamanya dan papanya kini berdiri sambil menatapnya berang. Dika, apa-apaan ini? Kenapa kau bisa tidur bersama seorang wanita yang belum menjadi istrimu di kamar ini? Bentak Papa Indra yang berhasil membuat Dika terkesiap. Dika mengalihkan pandangannya pada Hana yang kini tengah ketakutan sambil merapikan bajunya yang berantakan. Kenapa kau ada di dalam kamarku? Bentak Dika pada Hana tanpa memperdulikan ucapan Papa Indra. Hana menggelengkan kepalanya. Ini kamarku. Balasnya dengan pelan. Tubuhnya nampak bergetar menahan rasa takutnya saat ini. Dika jawab pertanyaan Papa. Bentak Papa Indra untuk yang kedua kalinya. Dika menggelengkan kepalanya tanda tidak tahu. Pandangannya pun jatuh pada William yang kini memasang wajah terkejutnya. Will, kenapa wanita ini ada di dalam kamarku? Tanya Dika dengan tatapan tajamnya. Dika, kau salah. Ini adalah kamar Hana dan bukan kamarmu. Kamarmu berada di kamar nomor 306. Jelas William. Wajah Dika nampak tegang setelah mendengar ucapan William. Rapikan pakaianmu Dika. Kau sungguh memalukan. Bentak Mama Puspa dengan mata berkaca-kaca. Mama. Lirih Dika. Rapikan pakaianmu. Bentak Papa Dika untuk ketiga kalinya. Dika menurutinya. Ia dapat menangkap jika kedua orang tuanya benar-benar marah saat ini. Sial. Kenapa aku bisa masuk ke dalam kamar Hana? Dika pun mengingat-ingat kejadian tadi malam, namun ingatannya terhenti pada saat ia sudah keluar dari dalam lift dan berjalan menuju kamarnya. Rania. Hana yang merasa ketakutan dan gugup pun memanggil Rania yang kini memasang wajah tak percaya ke arahnya. Hana. Lirih Rania lalu menggelengkan kepalanya. Sialan. Kenapa kancing bajuku terbuka begini? Rutuk Dika dalam hati sambil merapikan bajunya yang berantakan. Hana. Ayo turun. Rania membantu Hana turun dari atas ranjang dengan susah payah karena tubuh Hana yang bergetar. Kenapa Dika bisa ada di kamarku, Rania? Tanya Hana dengan bibir bergetar. Rania menggeleng. Aku juga tidak tahu, Hana. Aku juga kaget mendapat kabar dari pelayan hotel jika Dika tadi malam masuk ke dalam kamarmu. Ucap Rania berbohong dengan suara sedikit besar agar Dika dapat mendengarnya. Jadi benar, aku yang masuk ke kamar Hana? Tapi bagaimana bisa? Dika hanya bisa berucap dalam hati. Setelah selesai merapikan pakaiannya, Dika pun menghampiri kedua orang tuanya yang masih memasang wajah berangnya. Mama benar-benar kecewa padamu, Dika. Ucap Mama Puspa menatap Dika penuh kekecewaan. Mama, ini tidak seperti yang Mama pikirkan. Dika bisa menjelaskan ini semua, Ma. Dika mencoba meraih tangan mamanya, namun Mama Puspa mengempaskan tangannya begitu saja. Papa sungguh tidak menyangka kau berperilaku kotor seperti ini, Dika. Berani-beraninya kau tidur dengan wanita yang belum sah menjadi istrimu. Bentak Papa Indra. Itu tidak benar, Pa. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa berada di sini.
Dika mencoba menjelaskan apa yang terjadi, namun Papa Indra dan Mama Pusta tak ingin mendengarkannya. Pandangan Papa Indra beralih pada Hana yang kini berdiri sambil tertunduk di sebelah Rania. "Siapa namamu?" tanya Papa Indra yang membuat kepala Hana terangkat. "Nama saya Hana, Tuan," balas Hana dengan sopan. "Ada hubungan apa kau dengan putraku?" tanya Papa Indra dengan suara yang sedikit lembut. Saya hanya rekan kerja Tuan Dika di rumah sakit, Tuan." "Jangan berbohong Nona, kau pasti memiliki hubungan dengan putraku," timpal Mama Puspa. Hana menggeleng cepat. "Saya benar hanya rekan kerja Tuan Dika, Nyonya," balas Hana meyakinkan. Mama Puspa pun berjalan mendekat pada Hana lalu memeluk Hana erat. "Saya tahu kau pasti perempuan baik-baik," ucap Mama Puspa yang membuat Hana tertegun mendengarnya. "Nyonya." Hana berusaha berbicara namun suara Mama Puspa menghentikannya. "Putraku benar-benar bersalah padamu, Hana. Dia telah menodai wanita baik sepertimu." Mama Puspa mulai menangis. "Mama." Suara Dika terdengar meninggi. Ia benar-benar tidak setuju dengan ucapan mamanya. "Pelankan suaramu. Beraninya kau berbicara tinggi dengan istriku?" bentak Papa Indra dengan menatap nyalang pada Dika. Dika terdiam. Kali ini untuk pertama kalinya ia melihat kemarahan dari kedua orang tuanya dan itu benar-benar membuatnya frustasi. William dan Rania saling pandang dengan tatapan penuh arti. William pun mengecek sebentar ponselnya untuk memastikan panggilan teleponnya dengan Gary masih terhubung hingga Gary dapat mendengar seluruh percakapan di kamar hotel Hana. "Tuan, Nyonya. Saya berani bersumpah jika di antara saya dan Tuan Dika tidak terjadi apa-apa. Tuan Dika tidak menyentuh saya sama sekali." Hana mencoba memberi pembelaan untuk dirinya dan juga Dika yang kini tengah disudutkan. "Tidak terjadi apa-apa bagaimana? Jelas-jelas tadi putraku tidur sambil memelukmu dan wajahnya tepat berada," ucapan Mama Puspa terputus saat ia merasa jijik untuk mengatakannya. Hana pun tak dapat membantah ucapan Mama Puspa yang menurutnya benar adanya. "Papa kira adikmu lah yang harus diperhatikan pertemanannya, ternyata kaulah yang harus diperhatikan karena kini kau sudah terbawa pengaruh pergaulan teman-temanmu yang ada di luar negeri sana," ucap Papa Indra tanpa melepaskan tatapan tajamnya dari Dika. "Papa kira adikmu lah yang harus diperhatikan pertemanannya, ternyata kaulah yang harus diperhatikan karena kini kau sudah terbawa pengaruh pergaulan teman-temanmu yang ada di luar negeri sana," ucap Papa Indra tanpa melepaskan tatapan tajamnya dari Dika. "Akting Om Indra oke juga," puji William dalam hati. "Papa, ayo kita pergi. Bukankah sebentar lagi Papa ada pertemuan dengan rekan bisnis Papa?" ucap Mama Puspa mengingatkan suaminya. Papa Indra mengangguk paham. "Kita lanjutkan pembahasan ini di rumah siang nanti," ucap Papa Indra dengan tegas. "Papa." Dika hendak protes namun tangan Papa Indra yang terangkat di udara menghentikan niatnya. "William, kau pastikan Dika tidak lari dari tanggung jawab," ucap Papa Indra pada William yang memasang wajah serius. "Baik Om," balas William patuh. Setelah kepergian kedua orang tuanya, Dika mengusap kasar wajahnya. Pandangannya pun jatuh pada Hana yang kini berada dalam pelukan Rania. "Bagaimana bisa kau berada di kamar Hana, Dika?" cecar William memasang wajah sangarnya. "Aku juga tidak tahu," balas Dika frustasi. "Ceka. Bagaimana kau bisa tidak tahu? Kau bahkan memeluk Hana dalam tidurmu. Sungguh memalukan. Jaga bicaramu. Aku yakin ada orang yang menjebakku hingga bisa berada di kamar ini," cetus Dika sambil menatap Hana. "Kau ingin menyalahkan siapa? Hana? Yang benar saja. Kau yang salah masuk kamar dan kau pula yang ingin menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kau perbuat. Yang harus kau salahkan itu adalah dirimu sendiri. William, aku sungguh tidak tahu bagaimana bisa Dika masuk ke kamarku," ucap Hana yang sudah menangis. "Hana, tenanglah." Rania mengelus punggung Hana yang bergetar. "Apa kau merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhmu?" "Aku takut Dika melakukan hal yang," ucapan Rania melayang begitu saja saat melihat Dika tengah menatapnya dengan tajam. "Bagaimana bisa kedua orang tuaku bisa berada di sini?" Dika menatap William dengan tatapan curiga. "Apa kau tidak dengar jika kedua orang tuamu mau melakukan pertemuan di hotel ini?"
Dan kebetulan saat di lobi tadi mereka mendengar percakapan kami dengan seorang pelayan yang mengatakan jika kau masuk ke kamar Hana tadi malam. Terang William. Dika mengusap wajahnya kasar. Tangannya pun meraba saku celananya. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, Dika pun keluar dari dalam kamar Hana begitu saja. Rania. Bagaimana ini? Aku sungguh takut. Aku berani bersumpah jika bukan aku yang menjebak Dika. Ucap Hana. Hana, tenanglah. Aku percaya padamu. Rania membawa Hana ke dalam pelukannya walau terhalang perut besarnya. Bagaimana? Apa berhasil? Tanya Gary sekedar basa-basi pada William yang baru saja masuk ke dalam mobil. William menyunggingkan senyuman miring. Tentu saja. Dan aku pastikan Dika dan Hana akan menikah dalam minggu ini. Balas William. Good. Tidak sia-sia pengorbananku berbohong pada Kiara tadi malam. Ucap Gary. Memangnya kau berbohong apa pada Kiara? Tanya William dengan kening mengkerut. Yang pasti aku tidak mengatakan jika kita mau menjebak Dika dan Hana. Kau tahu sendiri bukan istriku seperti apa. Dia pasti akan menggagalkan rencana kita jika dia tahu niat kita. Tentu saja. Kiara pasti tidak tega melihat Hana yang akan bersedih setelah apa yang menimpanya hari ini. Timpal William. Percakapan William dan Gary pun terhenti saat melihat Dika masuk ke dalam mobilnya dengan wajah frustasi. Kau lihat wajahnya? Dia pasti sangat bingung karena bisa masuk ke dalam kamar Hana. Untung saja aku sudah meminta Jimmy untuk menghapus rekaman CCTV agar Dika tidak dapat mencari bukti kejadian yang sebenarnya. Ucap Gary lalu tertawa. Good. Aku suka caramu. Timpal William lalu ikut tertawa. Dika memasuki rumah kedua orang tuanya dengan langkah lebar. Setelah dari rumah sakit untuk mengambil berkas-berkas yang ia perlukan dan pulang ke apartemen untuk membersihkan tubuhnya, Dika memang tak ingin membuang waktu lama untuk menemui kembali kedua orang tuanya di rumah. Di mana Mama dan Papa? Tanya Dika pada seorang pelayannya. Tuan dan Nyonya masih berada di dalam kamarnya dan belum keluar sejak pulang tadi, Tuan. Jelasnya. Dika mengangguk paham. Terima kasih. Silahkan lanjutkan pekerjaanmu. Ucapnya yang diangguki oleh pelayannya. Sebelum menemui kedua orang tuanya yang saat ini masih berada di kamar, Dika menyempatkan lebih dulu masuk ke dalam kamarnya untuk meletakkan barang yang ia bawa dari apartemen. Ketukan pintu yang terdengar cukup keras dari luar membuat Dika segera membuka pintu kamarnya. Ada apa? Tanya Dika pada pelayannya. Tuan Indra sudah menunggu Anda di ruang kerjanya, Tuan. Ucap seorang pelayan. Dika mengangguk paham. Baiklah. Saya akan ke sana sekarang juga. Ucap Dika lalu menutup pintu kamarnya. Suara pintu yang didorong dari luar oleh Dika membuat Papa Indra yang sedang sibuk memeriksa beberapa dokumen di depannya mengalihkan pandangan pada Dika. Dika terus melangkah masuk ke dalam ruang kerja papanya tanpa memperdulikan tatapan Papa Indra saat ini yang sangat tidak ramah. Duduk. Titah Papa Indra saat Dika sudah berada di dekatnya. Dika menurutinya lalu duduk di depan Papa Indra. Papa, aku bisa menjelaskan kejadian yang terjadi. Itu semua tidak sesuai dengan apa yang Papa dan Mama pikirkan. Ucap Dika memulai pembicaraan. Hentikan ucapanmu. Titah Papa Dika dengan tegas dan Dika pun terpaksa menurutinya. Apa kau pikir akan ada orang yang percaya dengan ucapanmu setelah melihat dengan jelas apa yang kau lakukan di kamar wanita itu? Ucap Papa Indra dengan menatap Dika tajam. Dika terdiam. Kondisinya yang tengah memeluk Hana dan bajunya yang berantakan pastilah membuat orang-orang berpikiran buruk padanya. Sekuat apapun kau menjelaskan apa yang terjadi, orang tidak akan mudah mempercayaimu karena mereka akan lebih percaya pada apa yang mereka lihat, termasuk Papa. Tekan Papa Indra. Hembusan nafas Dika kian melambat. Kali ini ia tidak lagi dapat membantah ucapan papanya yang menurutnya benar adanya. Percuma saja ia menjelaskan panjang lebar tanpa bukti yang akan berujung dirinya sendiri yang disudutkan. Karena belum ada bukti kuat yang ia pegang saat ini. Kau benar-benar membuat Papa dan Mama kecewa, Dika. Di umurmu yang sudah menginjak kepala 3 beraninya kau berperilaku kotor seperti tadi. Sungguh mengecewakan. Papa Indra menatap putranya dengan tatapan penuh kekecewaan. Dan Dika bisa menangkap ekspresi papanya itu.
Untuk pertama kalinya ia berperilaku buruk yang membuat kedua orang tuanya benar-benar kecewa. Lalu apa mau papa? Tanya Dika. Papa Indra menatap intens wajah putranya. Nikahkan wanita itu. Titah Papa Indra dengan tegas. Apa? Dika dibuat terkejut mendengar permintaan papanya. Papa jangan berbicara konyol seperti ini. Pungkas Dika. Konyol kau bilang? Papa Indra menatap Dika berang. Apa kau tidak memikirkan efek apa yang terjadi padamu tadi pagi pada rumah sakit? Bagaimana jika ada seseorang yang membocorkan kejadian memalukan tadi ke media dan akhirnya berimbas pada rumah sakit? Tapi aku tidak melakukan apa-apa dengannya, Pak. Balas Dika sedikit keras. Siapa yang tahu apa yang kau lakukan di dalam kamar dengan seorang wanita dari malam hingga pagi hari seperti tadi? Balas Papa Dika yang membuat Dika kembali terdiam. Sebagai laki-laki kau tahu jelas dengan tanggung jawab bukan? Dan Papa harap kau melakukannya atas kesalahanmu saat ini. Tekan Papa Indra kemudian. Tapi bukan menikah sebagai jalan keluarnya, Pak. Dika masih berusaha menolak perintah papanya. Apa kau tidak memikirkan efek buruk pada wanita itu nantinya? Dia pasti akan mendapatkan kecaman dari orang sekitarnya jika masalah ini tersebar luas nantinya. Papa Indra berusaha menggoyahkan pertahanan Dika. Dan benar saja. Beberapa detik berlalu Dika nampak berpikir keras efek dari kejadian ini untuk kedepannya. Apalagi ada orang lain yang mengetahui dirinya masuk ke kamar Hana yang belum berstatus sebagai istrinya. Papa benar, kau harus menikahinya atau kau jangan lagi menganggap Mama sebagai orang tuamu. Mama benar-benar malu memiliki anak yang tidak mau bertanggung jawab seperti dirimu. Ucap Mama Puspa tiba-tiba. Dika memutar kepalanya ke belakang dan dibuat terkejut melihat Mama Puspa sudah duduk di sofa ruang kerja papanya. Entah kapan mamanya itu masuk ke dalam ruangan, apa pembicaraannya dan Papa Indra terlalu tegang hingga tak menyadari sosok ibunya masuk ke dalam ruangan. Sebagai laki-laki kau tahu jelas dengan tanggung jawab bukan? Dan Papa harap kau melakukannya atas kesalahanmu saat ini. Tekan Papa Indra kemudian. Sekarang pergilah. Pikirkan baik-baik ucapan Papa. Jika kau masih menganggap Papa dan Mama sebagai orang tuamu, maka nikahi dia secepatnya. Titah Papa Indra dengan tegas. Tapi bukan menikah sebagai jalan keluarnya, Pak. Dika masih berusaha menolak perintah papanya. Apa kau tidak memikirkan efek buruk pada wanita itu nantinya? Dia pasti akan mendapatkan kecaman dari orang sekitarnya jika masalah ini tersebar luas nantinya. Papa Indra berusaha menggoyahkan pertahanan Dika. Dan benar saja. Beberapa detik berlalu Dika nampak berpikir keras efek dari kejadian ini untuk kedepannya. Apalagi ada orang lain yang mengetahui dirinya masuk ke kamar Hana yang belum berstatus sebagai istrinya. Papa benar, kau harus menikahinya atau kau jangan lagi menganggap Mama sebagai orang tuamu. Mama benar-benar malu memiliki anak yang tidak mau bertanggung jawab seperti dirimu. Ucap Mama Puspa tiba-tiba. Sekarang pergilah. Pikirkan baik-baik ucapan Papa. Jika kau masih menganggap Papa dan Mama sebagai orang tuamu, maka nikahi dia secepatnya. Titah Papa Indra dengan tegas. Dika mengusap kasar wajahnya lalu bangkit dari kursi. Tanpa berucap satu kata pun lagi, Dika berjalan untuk keluar dari ruangan kerja Papa Indra. Dan ingat, nikahi wanita itu dalam minggu ini. Ucap Mama Puspa tak kalah tegas hingga membuat langkah Dika terhenti. Dika menghela nafas panjang dan berusaha untuk tidak lagi membantah ucapan kedua orang tuanya karena ia sadar dengan kesalahannya yang sangat fatal kali ini. Apa kita tidak terlalu keterlaluan pada Dika, Pak? Tanya Mama Puspa sambil berjalan ke arah meja suaminya. Tentu saja tidak. Jika Mama ingin cepat memiliki cucu, maka ikuti saja permainan Gary dan William. Lagi pula Mama tahu jelas jika wanita itu adalah wanita yang dicintai Dika hingga saat ini. Anggap saja cara kita ini bertujuan untuk mempersatukan mereka lagi setelah lama berpisah. Ucap Papa Indra. Mama Puspa mengangguk menyetujui. Lagi pula Mama tidak ingin Dika terlalu lama melajang. Umur kita sudah tua dan Mama sudah sangat menginginkan cucu dari Dika. Ucap Mama Puspa penuh harap. Sialan. Bagaimana bisa aku melakukan hal seceroboh itu tadi malam? Dika nampak memukul setir mobil tak bersalah di depannya. Setelah keluar dari ruang kerja Papa Indra,
Dika memang memutuskan untuk pulang ke apartemennya dan membatalkan niatnya yang ingin menginap di rumah orang tuanya. Dika pun teringat pada kejadian tadi malam yang menurutnya ada kejanggalan. Minuman itu. Aku yakin ada seseorang yang ingin menjebakku. Gumam Dika. William. Dika pun teringat pada satu nama yang mulai dicurigainya. Tak ingin larut dalam kecurigaannya, Dika pun segera melajukan mobilnya menuju apartemennya. Saat ini ia harus memikirkan cara agar kedua orang tuanya tak lagi marah padanya dan memikirkan cara agar keluar dari masalah yang sedang ia hadapi. Tak berbeda jauh dengan Dika yang sedang frustasi akan masalahnya, Hana pun turut merasakan hal yang sama. Wanita itu kini nampak sedang gelisah di dalam apartemennya memikirkan akibat dari perbuatannya yang mungkin akan berefek pada pekerjaannya mengingat kedua orang tua Dika adalah orang yang cukup berpengaruh di kotanya.